Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kansa Salasabila dengan NPM 247820056. Di sini saya akan membuat video hands-on mengenai mata kuliah pemrograman jaringan 2 yang dimana ini lab session 10. Nah, di sini kita itu diminta untuk membuat video hands-on, melakukan proses langkah 1 sampai 5 yang di atas ini dengan kasus yang berbeda dengan yang diminta pada praktikum kali ini. Misalnya VLAN 99 dan loopback 99. Di sini saya menggunakan VLAN 99 dan loopback 99 untuk kasus VLAN yang berbeda. Lalu kita jelaskan dan tunjukkan setiap proses dan outputnya dan menjawab dan jelaskan pertanyaan praktikum dan bonus pada bagian setelah ini. Oke. Pada praktikum kali ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan otomatisasi konfigurasi perangkat jaringan seperti router, switch, lalu menggunakan Python dan Napalm, mulai dari backup konfigurasi, melakukan perubahan, sampai rollback dan verifikasi. Nah, sebagai variasi tugas, saya menggunakan kasus yang berbeda dari modul, seperti yang telah saya jelaskan di awal, yaitu saya menambahkan VLAN 99 pada switch 1 dan switch 3, switch 1 sampai switch 3, lalu menghapus kembali VLAN 99 pada S4 sampai S6 melalui rollback, lalu menambahkan loopback 99 pada router 1, di mana tujuannya adalah memahami bagaimana Napalm mengelola perubahan jaringan secara otomatis, aman, dan dapat dikembalikan atau rollback. Kita masuk ke langkah pertama, initial backup. Nah, di sini pada langkah pertama saya membuat script untuk mengambil running config dari setiap device dan menyimpan di file backup awal. Kita ls terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat file backup ya. Nah, format nama filenya itu device underscore pre.cfg, dan semuanya disimpan dalam satu folder, yaitu folder backup, yang tujuannya pada langkah kali ini adalah untuk memastikan kita memiliki salinan konfigurasi sebelum melakukan perubahan apapun, sehingga aman jika misalnya terjadi kesalahan. Nah, di sini kita bisa masuk dulu ke folder backup. Kita bisa lihat. Oke. Berikut ini merupakan isi dari folder backup setelah script dijalankan. Nah, backup inilah yang nanti akan digunakan pada langkah rollback. Oke, kita keluar dulu. Nah, langkah kedua kita akan membuat change set file loopback 99.cfg dan VLAN 99.cfg. Nah, di sini saya sudah terlebih dahulu membuat dua file konfigurasi yang akan di-deploy. Yang pertama, di sini saya akan membuka chat. Di sini saya perintah chat ini untuk melihat ya, loop 99 .cfg, chat loop 99. Nah, pada file ini digunakan untuk membuat interface loopback 99 di R1. Isinya itu ada interface loopback 99, lalu description edit by Napalm, lalu IP address. Nah, kita lanjut ke file yang kedua, ya kita akan lihat, yaitu VLAN 99.cfg. Nah, pada file
VLAN 99.cfg itu isinya VLAN 99, name-nya Napalm Lab. Nah, tujuan dari langkah ini adalah memisahkan konfigurasi baru ke dalam file changset sehingga script commit dapat melakukan merge secara otomatis. Kita lanjut saja ke langkah yang ketiga, yaitu commit config. Nah, pada tahap ketiga di sini saya akan menjalankan script commit_config.py yang dimana script ini itu yang pertama dia memuat perubahan dari file changset, lalu yang kedua melakukan compare config untuk menampilkan div, lalu yang ketiga jika div itu benar maka dia akan melakukan commit config, dan yang terakhir dia akan menyimpan hasil konfigurasi baru sebagai device_post.cfg. Nah, di sini kita bisa langsung saja menjalankan Python 3 commit config.py. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini pada router 1 itu terjadi error. Hal ini wajar ya, karena iOS virtual itu tidak sepenuhnya mendukung fitur atau replace merge tertentu. Namun pada switch 1 hingga switch 6 itu outputnya berhasil. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada keterangannya VLAN 99, name-nya Napalm, config commit. Nah, dia tuh akan menyimpan pada file backup dengan nama, contohnya nih pada switch 5 dia s5_post.cfg seperti itu. Nah, dimana kan ini hasilnya ada plus VLAN 99 dan plus name Napalm Lab ya. Nah, VLAN 99 itu berhasil ditambahkan ke semua switch dari switch 1 sampai switch 6, dan konfigurasi itu berhasil disimpan di sini di file backup, namanya sesuai dengan device masing-masing. Dan ini menandakan bahwa proses commit itu berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya kita lanjut ke langkah 4A, yaitu simulasi full rollback. Nah, tujuan dari langkah ini adalah mengecek nih apakah konfigurasi perangkat itu dapat dikembalikan ke kondisi awal tanpa benar-benar diterapkan, karena kita hanya menggunakan discard config. Nah, kita di sini akan running script dari rollback_config.py. Python 3 rollback config. Oke, di sini hasil runningnya itu router 1 itu gagal karena keterbatasan iOS virtual. Nah, untuk S1 sampai S6 itu dia akan ada output seperti ini. No div, running config, match backup, lalu discarding rollback simulation, yang artinya konfigurasi sudah sama dengan backup awal sehingga tidak ada perubahan yang perlu di rollback. Oke, kita lanjut ke langkah 4B, praktik rollback dengan merge. Nah, setelah simulasi tadi, langkah berikutnya adalah melakukan rollback nyata menggunakan merge rollback.
saya membuat file rollback VLAN.cfg berisi no VLAN 99. Kita bisa lihat di sini nih. Kita clear dulu. ls. Nah, di sini kita lihat di chat rollback VLAN.cfg. Nah, di sini ada isinya kan, no VLAN 99. Nah, file ini digunakan untuk menghapus VLAN 99 dari switch 4, switch 5, dan switch 6. Kemudian setelah ini saya akan menjalankan script merge _rollback.py dengan cara python 3 merge rollback.py. Nah, di sini rollback itu berhasil ya, yang dimana outputnya itu terdeteksi no VLAN 99, melakukan rollback merge berhasil. Dan itu berhasil untuk switch 4, switch 5, dan switch 6, yang artinya VLAN 99 telah berhasil dihapus dari 3 switch tersebut. Kita masuk ke langkah 5. Nah, di langkah 5 ini, langkah terakhir, yang dia tuh dimana melakukan verifikasi otomatis menggunakan script verify _device.py. Nah, yang dimana script ini dia itu melakukan pengecekan terhadap VLAN 99 yang ada di S1 sampai S3, lalu VLAN 99 tidak ada pada S4 sampai S6 setelah rollback tadi, dan loopback 99 aktif pada R1. Nah, nanti kita running terlebih dulu deh. Clear. Ini namanya verify device.py. Kita langsung aja deh, python 3 verify device .py. Oke. Nah, di sini sudah ada outputnya. Pada R1 itu VLAN 99 tidak ada, tapi loopbacknya ada, loopback 99 up. Lalu pada S1 VLAN 99 ada, pada S2 VLAN 99 ada, pada S3 VLAN 99 ada, pada S4, S5, dan S6 itu tidak ada ya VLAN 99-nya. Yang artinya VLAN 99 berhasil diterapkan pada S1 sampai S3, lalu VLAN 99 berhasil dihapus dari S4 hingga S6, dan loopback 99 berhasil dibuat dan aktif pada router 1. Oke, selanjutnya kan sudah selesai sampai langkah 5. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan karena pada video hands-on itu menjawab dan menjelaskan pertanyaan praktikum dan bonus pada bagian setelah ini. Oke. Pada pertanyaan pertama, apa perbedaan antara load merge candidate dan load replace candidate? Nah, untuk load merge candidate sendiri itu dia menambahkan atau memodifikasi bagian tertentu dari konfigurasi tanpa menghapus konfigurasi yang lain, yang dimana sifatnya itu dia itu menambah konfigurasi. Di sini dia itu cocok untuk perubahan kecil seperti membuat VLAN, interface, atau menambah komen tertentu. Nah, kalau load replace candidate itu dia itu menggantikan seluruh konfigurasi running dengan file baru secara penuh. Sifatnya itu
full replace lebih cocok untuk standar konfigurasi yang besar, tetapi beresiko jika file itu tidak lengkap. Ya, lanjut ke pertanyaan yang kedua, apa makna hasil compare config yang kosong? Nah, jika output compare config kosong itu artinya tidak ada perbedaan antara konfigurasi kandidat dan konfigurasi running. Lalu tidak ada perbedaan yang perlu diterapkan, dan yang terakhir commit itu tidak diperlukan. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, kapan sebaiknya discard config digunakan? Discard config itu digunakan ketika yang pertama div tidak sesuai harapan, yang kedua perubahan dianggap beresiko, yang ketiga ingin membatalkan konfigurasi kandidat, dan yang terakhir pada simulasi rollback replace mode tanpa commit. Nah, yang fungsinya itu murni untuk membatalkan perubahan sebelum diterapkan. Lalu pertanyaan keempat, jelaskan dua pendekatan rollback yang digunakan dalam praktikum ini. Yang A, simulasi full rollback dengan load replace candidate dan compare config tanpa commit. Nah, untuk yang A sendiri, dia itu menggunakan file backup lama sebagai pengganti full config. Terus compare config itu menunjukkan perubahan apa saja, dan yang terakhir tidak dilakukan commit simulasi saja. Nah, untuk kelebihannya, dia itu melihat persis apa yang berubah tanpa merusak perangkat, dan yang kedua aman untuk pengujian rollback. Nah, namun ada keterbatasannya. Keterbatasannya itu yang pertama tidak dapat dijalankan di iOS virtual karena butuh fitur archive. Lalu yang kedua tidak bisa commit di lingkungan tertentu. Nah, pertanyaan yang B, rollback menggunakan file changset rollback VLAN.cfg, apa kelebihan dan keterbatasan masing-masing? Oke, untuk yang B itu hanya memuat perintah pembatalan, misalnya VLAN 99. Perubahan itu diterapkan melalui commit config. Nah, kelebihannya berfungsi di iOS virtual, dan yang kedua lebih fleksibel dan tidak wajib fitur archive. Nah, namun ada keterbatasannya. Keterbatasannya itu yang pertama hanya membatalkan konfigurasi tertentu, tidak bisa mengembalikan seluruh konfigurasi ke kondisi awal secara penuh. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Secara konseptual bagaimana proses full rollback menggunakan file backup dan load replace candidate pada perangkat yang mendukung fitur archive? Jelaskan bagaimana compare config membantu memutuskan apakah rollback aman untuk di-commit. Nah, pada perangkat yang mendukung archive configuration itu dia file backup lama dimuat dengan load replace candidate, lalu compare config menunjukkan perbedaan konfigurasi. Nah, jika hasil sesuai dan aman, maka dia itu akan commit config. Nah, perangkat itu langsung kembali ke konfigurasi awal atau full restore. Nah, kalau compare config itu berfungsi untuk memastikan yang pertama tidak ada konfigurasi penting yang hilang, lalu tidak ada perintah berbahaya akan diterapkan. Nah, selanjutnya administrator bisa memverifikasi sebelum commit sehingga rollback dapat dilakukan dengan aman. Lalu pertanyaan yang keenam, jelaskan manfaat mekanisme compare before config dibanding langsung mengetik konfigurasi manual. Nah, manfaatnya itu yang pertama menampilkan perubahan secara jelas sebelum diterapkan, lalu menghindari salah ketik dan human error, lalu mencegah konfigurasi merusak jaringan. Selanjutnya memastikan perubahan benar-benar sesuai perintah, dan yang terakhir memberikan audit trail perubahan. Nah, lalu pertanyaan yang ketujuh, bagaimana konsep idempotensi ditetapkan dalam praktik ini? Nah, idempotensi berarti menjalankan perintah yang sama berulang kali, tidak merubah hasil di akhir. Dalam praktikum, jika VLAN 99 sudah ada, menjalankan script commit lagi tidak menambah VLAN 2 kali. Lalu compare config memastikan hanya perubahan yang dibutuhkan yang diterapkan, dan script dapat dijalankan berkali-kali tanpa merusak konfigurasi. Selanjutnya pertanyaan nomor 8, apa risiko keamanan jika kredensial disimpan langsung di script dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk risikonya itu password itu terlihat jelas di file Python, lalu bisa dicuri jika server atau PC itu terinfeksi, lalu memudahkan penyalahgunaan akses admin jaringan, dan yang terakhir melanggar standar keamanan profesional. Nah, untuk solusinya yang pertama gunakan file enkripsi, misalnya Ansible Vault,
atau HashiCorp Vault. Nah, lalu yang kedua menggunakan environment variable. Lalu yang ketiga gunakan credential manager, NetMiko atau Paramiko dengan SSH key. Lalu yang terakhir jangan push password ke GitHub. Nah, selanjutnya pertanyaannya ke-9, mengapa pipeline automation harus selalu menyertakan langkah backup sebelum config? Karena backup itu menjamin konfigurasi dapat dipulihkan jika terjadi kesalahan, lalu menjadi referensi untuk rollback, lalu mengurangi risiko downtime jaringan, lalu memberikan jejak konfigurasi sebelum dan sesudah perubahan, dan yang terakhir wajib dalam standar change management profesional. Tanpa backup, rollback itu tidak bisa dilakukan dengan aman. Dan pertanyaan nomor 10, jika satu perangkat gagal commit, bagaimana seharusnya sistem automation menanganinya tanpa menghentikan seluruh batch? Nah, sistem automation tidak boleh langsung berhenti. Cara yang benar itu, yang pertama, tampilkan error pada perangkat yang gagal. Selanjutnya, lanjutkan mengerjakan pada perangkat lain. Lalu catat log error ke dalam file yang terpisah. Lalu berikan opsi manual untuk memperbaiki perangkat yang gagal. Jangan membatalkan seluruh batch commit. Nah, di sini dia memastikan perubahan tetap berjalan pada perangkat yang lain sehingga automation itu lebih tahan terhadap kegagalan. Nah, selanjutnya saya akan membahas bonus pertanyaan yang dimana ada 2 soal. Soal pertama, seorang network administrator menambahkan VLAN 500 dan interface VLAN 500 via Napalm. Div terlihat benar, interface VLAN 500 muncul di show IP interface brief, tetapi VLAN 500 tidak muncul di show VLAN brief. Jelaskan kemungkinan penyebabnya dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar VLAN 500 muncul di show VLAN brief. Nah, penyebabnya interface VLAN 500 berhasil dibuat tetapi database VLAN-nya belum dibuat. Lalu yang kedua, Napalm hanya membuat interface namun VLAN belum di-define di VLAN database. Solusinya menambahkan perintah VLAN 500 dan name VLAN 500 ke dalam change set, kemudian commit ulang menggunakan Napalm. Lalu soal yang kedua, saat menjalankan rollback dengan load replace candidate pada iOS virtual muncul error replace config exception Napalm iOS replace request Cisco archive future to be enabled. Jelaskan apa arti error ini dan mengapa di praktikum digunakan pendekatan rollback alternatif menggunakan load merge candidate dan file change set. Nah, untuk yang pertama, arti error dari replace bla 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 ini yaitu iOS virtual tidak mendukung fitur configuration archive sehingga proses replace itu tidak bisa digunakan. Load yang B, mengapa praktikum menggunakan merge rollback? Karena load replace candidate tidak kompatibel dengan iOS virtual. Lalu load merge candidate itu belum aman. Selanjutnya, merge memungkinkan rollback manual dengan change set. Dan yang terakhir, tidak membutuhkan fitur archive. Nah, karena alasan ini, praktikum menggunakan rollback yang berbasis merge. Oke. Mungkin demikian hasil dari pelaksanaan lab 10 saya dengan kasus VLAN 99 dan loopback 99. Jika masih terdapat kesalahan pada praktikum kali ini, saya memohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.